Oke, selamat pagi. Senang bisa jumpa kembali dalam ocehan di akhir pekan dengan tema kita kali ini, mendengar suara Tuhan. Saudara-saudara, kita sering mendengar peribahasa ya, makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Mana yang benar? Saya kira dua-duanya fakta ya. Terlebih kalau kita amati bagaimana perilaku hewan dalam menjalani kehidupan. Tetapi kita bukan hewan, bukan? Waktu Tuhan Yesus kelaparan di gurun, iblis mencobai dia. Dia berkata demikian, "Kalau engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti." Lalu jawab Yesus begini, "Ada tertulis, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Jadi, Yesus seperti berkata, "Aku bukan hewan ya. Jangankan anak Allah, manusia saja hidup makan itu dari firman yang keluar dari mulut Allah." Itu dalam Matius 4 ayat 4 ya. Jadi, membaca firman yang tertulis itu memang perlu ya. Tapi kita memerlukan itu untuk diucapkan ya oleh Roh Kudus. Disebut rema ya. Firman Allah itu kita kenal ada dua macam ya. Ada yang namanya logos, ada yang namanya rema. Firman yang disampaikan logos itu kekal ya, firman yang berlaku selama-lamanya. Dan itu berlaku untuk semua orang. Tetapi ada firman yang disampaikan pada momen yang spesifik, pada orang yang spesifik. Nah, itu namanya rema. Dan rema ini yang disebut Tuhan Yesus perlu kita makan tiap saat. Jadi, ini adalah rahasia ya kehidupan anak-anak Tuhan. Kita kenal ya Adam, Henokh, Abraham, Yakub, Daud, Salomo, Ayub, Daniel, Tuhan Yesus sendiri, murid-muridnya ya Petrus, Paulus, bapak-bapak pendiri gereja, bahkan orang-orang kudus sampai hari ini. Apa yang sangat unik dari mereka? Mereka mendengar suara Tuhan. Jadi, kalau kita benar-benar ingin hidup benar-benar hidup, maka dengar suara Tuhan. Dan tentu saja, dengar-dengaran ya. Dalam Yohanes 4 ayat 34, waktu itu murid-murid itu membawa makanan kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus berkata, kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Jadi sebetulnya kita bisa mengerti bukan bahwa dunia ini adalah karena kehendak-Nya, karena pekerjaan Tuhan. Kita memiliki hidup ini adalah karena kehendak-Nya. Kita dilahirkan dan hidup di dunia ini adalah kehendak-Nya. Sukacita dan hidup sukacita senantiasa itu kehendak-Nya. Saling mengasihi itu juga kehendak-Nya. Kita hidup kekal itu kehendak-Nya. Jadi panjang daftarnya ya, tapi kita mengerti sekarang bahwa kehendak Tuhan itu adalah hidup. Jadi makanan kita itu adalah melakukan kehendak Tuhan itu, yaitu hidup itu sendiri, mendengar suara Tuhan dan melakukannya. Dan rema, saudaraku, rema. Itu artinya Allah berbicara pada kita dalam segala situasi ya, spesifik tentang kita, untuk berbicara menguatkan relasi kasih antar kita dengan Tuhan. Jadi di balik rema itu ada pengertian bahwa Allah itu mengenal kita satu persatu, kemudian Dia mengasihi kita, dan Dia ingin berbicara kepada kita untuk meneguhkan hati kita dan memberi kita sukacita. Apakah ada yang lebih dahsyat daripada itu? Tuhan ini berbicara kepada kita. Saya kira kita sepakat itulah baru benar-benar kita hidup. Kita benar-benar hidup kalau kita punya relasi dengan Tuhan. Asik ya? Jadi selamat mendengarkan suara Tuhan setiap saat. Selamat mendengar suara Roh Kudus berbicara saat kita membaca Alkitab. Selamat atas kehormatan boleh melakukan pekerjaan Tuhan.
sukacita yang melampaui segala akal akan melingkupi kita sekalian. Tuhan memberkati.